Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, kembali di Kata Budaya Kata Siapa Siniar, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. Bersama saya, podcaster hari ini, Destri. Nah, kali ini saya sedang berada di Kota Bogor tentunya, dan di sini kami sudah menyediakan salah satu hal yang menjadi warisan budaya Indonesia, yaitu angklung. Bisa dilihat di depan saya ini ada angklung, dan di sini saya akan berbincang terkait dengan angklung gubrak namanya, lebih tepatnya angklung gubrak. Nah, di sini langsung saja nih kita langsung berbincang-bincang dengan salah satu narasumber sebagai pelaku kesenian angklung gubrak, yaitu Kang Aryansyah. Apa kabar Kang Aryansyah? Kabar baik, Kak. Nama lengkapnya Kang Aryansyah aja? Nama asli Aryansyah. Aryansyah, biasa dipanggil? Kalau dipanggilnya Kang Jawer. Oh, Kang Jawer. Oke, jadi untuk biar lebih akrab, sahabat budaya bisa panggil Kang Jawer. Baik Kang Jawer, kira-kira nih ini angklung gubrak ya namanya ya? Angklung gubrak. Angklung gubrak. Angklung Nah, gubrak. Dog lojor. Dog lojor. Iya. Oh, berarti nama lengkapnya angklung gubrak dog lojor. Iya, mungkin sahabat budaya taunya hanya angklung gubrak aja ya, tapi ternyata ada kepanjangannya. Nah, Kang Jawer, bisa dijelaskan nggak sih kira-kira yang namanya kesenian itu kan pasti punya sejarah yang panjang ya, bukan ujuk-ujuk sampai di tahun ini ada kesenian. Kira-kira sejarahnya itu seperti apa, Kang? Dulu nenek moyang saya menceritakan kepada saya sejarah angklung gubrak ini tercipta itu dari kepercayaan dewa dan dewi. Dari zaman kepercayaan animisme itu dipercaya bahwa Dewi Padi itu, Dewi Sri Pohaci, itulah Dewi yang nantinya akan menghasilkan buah padi. Sebelum ini kan angklung ini kan replika ya, bukan aslinya. Aslinya memang besar, ukurannya 130 sentian lah lebarnya, tingginya. Terus angklung gubrak ini tercipta karena memang dulu nenek moyang kami percaya kalau padi itu ada yang mengisi, yang ada yang agegeh lah. Bahasa Sundanya agegeh ya? Agegeh, ada yang agegehnya yaitu Dewi Sri Pohaci. Jadi padi itu dia nggak ada isi, pohon padi tapi tidak ada isi. Menurut kepercayaan nenek moyang kami. Dipancing oleh beberapa jenis kesenian, Dewi Sri ini nggak mau turun. Jadi Pangersaka Buyut Mukhtar, sesepuh di kampung kami, terutama di saya, menciptakan kesenian angklung yang ngambil bambunya ini dari Gunung Pasir Angklung, persebelahan Gunung Cirangsat, Raganis, dan Cipining. Itu terletak di Gunung Cipining, namanya Gunung Pasir Angklung. Gunung Pasir Angklung itu diambil oleh nenek moyang kami dulu, terus dibuatkanlah angklung, terus diiringi oleh beberapa syair, kidung, dan memang ngambil bambunya juga nggak sembarangan. Itu boleh dibilang harus menjalankan beberapa ritual seperti puasa, seperti ritual adat, seperti ilaharnya lah, pebeleman gitu. Nah, setelah diambil angklung ini, dibuatlah angklung, dikenclong di 4 juru, 4 titik, barat, timur, utara, selatan. Terus diiringan oleh sairnya itu bernama sair Kidung Sri Lima. Sri Lima, Sri Bodas, Sri Burum, Sri Hidung, Sri Hejo, Sri Kone. Itulah lambang kehidupan manusia dari padi yang kita makan, yang membentuk organ tubuh, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, kata nenek moyang saya. Jadi setelah terciptanya angklung, terus dikenclongkan, turunlah Dewi Sri Pohaci ke bumi, disebut ngagubrak. Orang Sunda bilang kalau turun ke bumi disebut ngagubrak, maka disebut angklung gubrak dog lojor. Beduknya 2, ngalojor. Angklung ini terdiri dari 6, tapi nadanya 3 nada, yaitu ganjling, kurulung, engklong. Nada ganjling seperti apa? Suaranya celing. Nada kurlung celung.
nada engklok, celong. Jadi nada buhun itu pertama diciptakan oleh nenek moyang kami itu nada ganjeling, kurulung, engklok, yaitu celing, celung, dan celong. Tapi dari 3 contoh angklung ini bisa disuarakan nggak, Kang? Ya. Oh, bisa. Karena ini contoh ya, replika, kita nggak bawa yang besarnya. Iya, iya. Ini suara ganjeling. Gajeling. Celing. Celing. Suaranya seperti itu, celing. Satu suara itu beda angklung berarti? Beda angklung. Oh, beda. Beda ukuran, beda angklung. Ini kurulung. Klung. Klung. Celing, klung. Celing, celung. Nah, yang ini engklok. Celong. Celong. Nah, jadi nada angklung itu 3. Celing, celung, celong. Tahapan permainan angklung pun ada 3 tahap. 3 tahap. 3 tahapan. Apa aja tuh, Kang? Hujan palis itu biasa digunakan untuk mengiringi syair lagu kidung. Gelenceng itu untuk naik turun irama. Istilah kalau di gitar itu melodinya. Ya. Karena angklung itu sebetulnya 3 bukan 6 nadanya. Mereka sama. Dua itu sama nadanya. Ganjeling dengan ganjeling itu sama. Kurulung dengan kurulung. Cuman fungsi nanti yang berbeda-beda. Nanti ini main di dasar di hujan palis, ini nanti yang akan menggelenceng. Yang bermain yang 3 nanti. Nah, jadi ada 3 tahapan-tahapan, terutama bedug juga. Bedug ada 3 tahapan-tahapan. Itu cara permainan angklung gubrak yang buhun dari Desa Argapura, Kecamatan Cigudu, Kabupaten Bogor. Berarti dalam permainan angklung ini satu paketnya itu total ada berapa pemain, Kang? Terdiri dari 9 orang. Angklung 6, bedug 2, kidung syair 1 orang. Atau bedug pegang 1, yang 1 pegang corolot, anak angklung. Tapi walaupun anak angklung kecil, anak angklung ini berfungsi sebagai dalang yang mengatur naik dan turunnya irama nada. Itulah corolot disebut. Berarti dalangnya tuh bukan dalang manusia ya, kayak wayang ya, tapi sama-sama angklung tapi di sebelahnya ya. Tapi di sebelahnya dengan ukuran yang kecil, tapi fungsinya dia mengatur naik dan turunnya irama nada. Maka nada buhun itu sebelum ada nada-nada yang lain itu ada 3 nada dari angklung gubrak itu. Ganjeling, kurulung, engklok. Itulah pertama kali nada yang nenek moyang kami ciptakan. Terus sampai saat ini ada nggak sih, Kang, nada-nada yang berkembang gitu dari ketiga nada yang paten lah ya patokannya itu? Terus ada nggak sih sampai sekarang itu perkembangan nada-nada itu? Banyak, alhamdulillah banyak berkembang. Ya sekarang seperti calung itu sudah daminati lada. Terus angklung orkestra sudah do re mi fa sol la si. Berarti luar biasa ya perkembangan seni angklung ini. Tapi ini umurnya sudah berapa tahun, Kang, dari zaman nenek moyang Akang ini? Dulu waktu ada penelitian ke kampung kami taksir oleh pemerintah kalau di usia 60 tahun itu diperkirakan sudah 400 tahun. 400 tahun. Karena memang itu prediksi pemerintah itu ya. Karena memang nenek moyang saya, terutama uyut saya aja terakhir itu Uyut Saridan umurnya 90 tahun lebih. Bapaknya Uyut Sari dan Uyut Sarip itu umurnya 120 tahun. Jadi nggak bisa diperkirakan. Maka usia bambu yang masih ada, yang sudah dikeramatkan di kampung kami itu, ya sudah sangat tua. Sangat tua ya. Berarti ada yang wujud asli yang dari zaman dulu itu sampai sekarang masih ada? Ada, dikeramatkan dan tidak dikomersilkan. Hanya untuk kepentingan ritual adat. Ritual ya. Seperti serentahun, seperti upacara herit kalau ada malabahaya, kalau ada tolak bala itu baru dimainkan. Dan memang kami sebagai keturunan ini moyang amanat, nanti kalau misalkan ada malabahaya, angklung dimainkan dan dibacakan doa juga kidung. Memang kepercayaan dulu sih ada keyakinan masyarakat kalau kita ingin suatu hajat, ingin suatu keinginan, itu biasanya mereka mengambil daun harambai. Harambainya. Jadi dari angklung ini selain tihang dan dalika dan angklungnya, ini ada yang namanya daun harambai. Ini harambai juga. Nah, ini harambai. Kalau ini nggak ada maknanya. Tapi kalau ini harambai di ukuran yang aslinya, ini daun harambai ini dipercaya untuk
memakmurkan pertanian. Kalau yang mau jualan dagang itu biasanya taruhnya di koropat dagangan, terus ditaruh di tempayan tempat beras supaya berasnya nggak surut katanya. Kalau di berita yang saya baca itu kan katanya angklung ini itu ketika dipegang kemudian ada bulu ayam, karena katanya kan salah satu pembuatan dari angklung ini kan ada bulu ayamnya ya, dan itu bulu ayam yang memang umurnya sudah sangat tua gitu, dan bulu ayamnya pun ayam hutan gitu. Nah katanya kalau misalnya kejatuhan ayam bulu ayam itu akan mendapatkan keberkahan. Itu gimana nih Kang sebetulnya? Kalau menurut saya itu terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya begini Pak, yang kita miliki itu memang ada yang namanya corolot 2. Corolot itu apa? Corolot itu jadi dalangnya yang tadi yang saya bilang yang kecil 2 itu, ia dihiasi dengan bulu ayam utan. Kalau orang Cipining bilang cangehgar namanya, bulu cangehgar. Jadi memang simbol bulu cangehgar itu melambangkan keperkasaan ayam jago yang ada di hutan. Walaupun dia tinggal di gunung, tapi suaranya itu menggetarkan. Tapi bukan bulu ayamnya yang menjadi patokan kami. Jadi yang jadi patokan itu si daun harambai ini. Ketika kita menginginkan suatu hajat, petik, niatkan dalam hati kita dengan baik, insya Allah nanti biasanya maksudnya suka terwujud gitu. Kalau menurut kepercayaan. Iya. Nah mungkin ini bisa diluruskan nih untuk sahabat budaya bahwa angklung ini sebetulnya yang memiliki nilai kepercayaan itu adalah daun haramainya, bukan bulu ayam kampungnya. Nah ini sangat luar biasa sih, karena angklung ini selain sebagai alat musik tapi juga menjadi salah satu kepercayaan yang sakral gitu kan, yang bisa memberikan komunikasi antara kita dengan leluhur ya. Itu kepercayaan orang-orang mana Kang? Orang Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Ciguda. Luar biasa. Nah, Kang, berarti angklung ini apakah menjadi musik tertua di Kota Bogor lebih tepatnya, atau di Kampung Cipining ini sendiri? Iya memang. Jadi Bogor itu sebetulnya saya mau sedikit banyak jelaskan. Saya juga banyak cerita dari bapak saya. Kebetulan bapak saya seorang dalang. Terus dari kakek saya. Ikon Bogor itu dari dulu cuma 2. Satu silat Cimande yang gak pernah kami lupakan, dan yang kedua angklung gubrak yang diciptakan oleh Kai Buyut Mukhtar. Silat Cimande diciptakan oleh Mbah Kaer dari Cimande, dan angklung gubrak diciptakan oleh Kai Buyut Mukhtar di Kampung Cipining, Desa Argapura, Kabupaten Bogor. Nah, angklung ini sudah salah satu termasuk kesenian tertua di Bogor ini. Karena dulu menurut dongeng kakek saya di zaman Uyut Saridan, pernah Pak Karno itu ingin dihibur dengan kesenian angklung gubrak ini pas waktu kegiatan di Gambir. Orang tua dulu itu bilangnya Gambir, Monas. Itu dongeng bapak saya dari kakek saya. Jadi angklung ini sudah termasuk kesenian yang sangat tua dan juga sering dipakai untuk kegiatan pemerintahan seperti penyambutan para gegeden, inohong, para pejabat gitu. Sering digunakan angklung ini. Karena memang kebetulan saya juga penerus, pelatih juga di kampung saya. Nah, yang saya generasikan sekarang anak muda. Jadi anak-anak muda yang masih seger gitu kan. Terus gimana nih caranya Kang Jawer ini melestarikan angklung gubrak ini ke generasi muda sampai sekarang? Itu prosesnya seperti apa? Apakah mengalami kesulitan di tengah modernisasi ini atau gimana nih Kang? Alhamdulillah sangat tidak terlalu sulit, juga tidak terlalu mudah. Jadi tidak terlalu sulit memang karena mereka sangat antusias dan mengetahui bahwa inilah budaya Kabupaten Bogor, dan memang juga harus dibantu dengan pemerintah juga. Dalam kegiatan-kegiatan sering ditampilkannya kesenian ini. Terus anak-anak muda sekarang memang rada sulit untuk diajak dalam pengembangan seperti ini, katanya ya ketinggalan zaman segala macam. Saya sebagai anak muda juga, ya belum terlalu tua, sangat prihatin. Kalau bukan kita siapa lagi? Saya bilang kalau bukan sekarang mau kapan lagi kita ngembangin seni budaya? Saya semakin ke sana budaya akan hilang. Keaslian seni pun akan berubah.
pandangan masyarakat berubah-ubah, yang ini beranggapan seperti ini, seperti ini. Ternyata angklung itu sangat indah, seni yang sangat mahal, yang sangat berharga, bahkan sudah diakui oleh UNESCO. Iya. Maka alhamdulillah anak-anak muda juga tertarik. Juga saya harapkan buat anak-anak juga yang selain daripada satu kampung saya, kalau mau memang belajar asli angklung buhun, angklung gubrak dog lojer ini, bisa ke rumah saya. Bisa saya latihkan, saya ajarkan yang benar angklung itu ada berapa tahapan, ada berapa nada, ada berapa pancatan, ada syair, kidung, jenis buhun, bahan lagu kidungnya apa. Itu nanti yang harus dijelaskan, dan memang harus bisa ditempatkan di ekstrakurikuler seperti sekolah-sekolah SD ya, tingkat dasar, SMP sampai SMA. Lalu ketika zaman modernisasi seperti ini, respon masyarakat nih Kang, khususnya generasi muda gitu, ketika diajarin angklung gubrak ini seperti apa Kang? Apakah mereka tetap antusias atau seperti apa? Ada sebagian yang memang antusias, yang memang karena masih ada keterkaitan keturunan, ada yang memang ya mungkin kurang peduli juga karena kurangnya wawasan, kurangnya sosialisasi juga, baik dari tingkat masyarakat, tokoh, ditambah dinas terkait juga seperti pemerintah setempat, desa, kecamatan. Perlu diseringnya ada acara kegiatan seperti helaran, seperti adanya pentas kesenian, agar lebih masyarakat ini terutama kaum-kaum sekarang lebih tertarik. Itu aja sih. Terus Kang, dari angklung gubrak ini pertunjukan dari zaman dulu sampai dengan sekarang pasti kan mengalami perkembangan juga gitu. Nah, kira-kira bedanya apa Kang? Pertunjukan yang zaman dulu dengan pertunjukan yang sekarang itu apa bedanya? Kalau saya pribadi yang sering membawakan angklung pribadi saya, itu nggak jauh beda dengan dari zaman Uyut Saridan. Setelah ya pupusnya Uyut Saridan diteruskan oleh Abah Dikin, memang Abah Dikin pun hampir tidak sama dengan apa yang dibawakan Uyut Saridan, karena wadah orang itu kan nggak sama. Iya. Nah, karena kebetulan saya dapat ilmunya dari bapak saya dari kakeknya Uyut saya. Jadi saya mempelajari angklung ini secara mendetil dari mulai nada, irama. Jadi alhamdulillah yang saya rasakan angklung yang saya bawakan ini lebih sama dengan dari Uyut Saridan. Itu dari mulai syair, nadanya, dari mulai permainannya. Ada beberapa tahapan-tahapan yang memang nggak gampang, untuk mempelajari angklung ini, karena memang saya ada wadah dan masih satu keturunan, jadi mungkin sudah utuh dari sana harus ke saya. Ya karena memang harusnya nggak ke saya, harusnya yang lebih tua gitu kan. Tapi kenapa harus ke saya? Karena memang utuh. Itulah kodrat. Sebetulnya nggak susah tapi gampang. Kalaupun dibilang gampang tapi nggak mudah, karena kuncinya ada di kekompakan itu. Sebetulnya kuncinya ada di kekompakan. Selaraskan pemain, jadi insya Allah nada irama selalu dari dulu sampai sekarang selalu seimbang. Terus prosesi ketika menampilkan angklung ini seperti apa Kang biasanya? Biasanya sebelum acara dimulai kita ritual biasa. Ya dahar kebiasaan lah kalau di kampung, kayak bakar menyan apa itu kan tidak meninggalkan adat kebiasaan dari nenek moyang. Jadi kalau ada dulu memang kalau dibiasakan ada mah kaca, katanya kendi, itu biar Dewi Sri itu tertarik. Karena kesenangan beliau itu kaca dan kendi. Itu harus ada. Terus kemenyan gitu. Nah, ada satu kebiasaan yang nggak bisa kita tinggalkan sebelum kita berangkat ke tempat yang mau kita selenggarakan. Biasanya kita memainkan dulu di rumah. Kalau nggak di saung padepokan. Itu adab. Datang ke tembong tarang, nanti undur ke tembong punduk. Apa itu artinya Kang? Jadi kita pergi pun harus izin permisi. Nah, pulang pun setelah kita pulang dari ngangklung pun kita harus kencelongkan lagi. Itu nanti permisi sama kita, izin sama yang nyiptakan ini angklung sama leluhur kita, biar ada adab, biar diberikan keberkahan, keselamatan. Kalau zaman dulu angklung ini kan biasanya digunakan untuk ritual untuk panen tadi ya Kang. Tapi kalau sekarang ini apakah hanya sebagai seni hiburan aja atau gimana Kang? Atau masih digunakan untuk ritual juga?
kebetulan memang karena sekarang ini banyak perkembangan, banyak perdebatan tentang budaya, agama dan segala macam. Jadi sudah mengurangi keaslian dan jarang yang menggunakan untuk ritual-ritual. Tapi ada aja yang pakai. Nah, selain daripada untuk dipakai untuk ritual panen raya, penanaman padi, juga digunakan untuk acara kegiatan tahunan seperti sedekah bumi, seren tahun, micen tahun anu katukak, mapag anu kaharem. Apa itu artinya? Jadi kita menyambut meninggalkan tahun yang ke belakang, menyambut tahun yang akan datang. Itu dalam hal kebaikan. Terus dipapag di opat guru, opat titik untuk mengusir bala. Jadi mengusir penyakit segala macam agar hasil panen melimpah gitu kan. Biasanya suka diadakan seren tahun di kampung kami. Keliling satu kampung bawa tumpeng hasil panen gitu. Jadi setelah itu nanti disedekahkan ke fakir, ke yatim. Itu sering diadakan. Dan selain itu juga digunakan untuk acara hajat. Bisa. Penyambutan besan, penyambutan tamu, pengantin, itu ada yang namanya atraksi, ela-ela namanya. Apa tuh? Jadi kalau istilah di Jakarta kan ada palang pintu ya. Nah, kalau ini lebih keren lagi, ada ela-ela. Ela-ela. Jadi tamu yang datang kita papak dengan seret bedug. Bedug itu diadu di seret. Kita mundur di seret, adu pukul. Itu ada atraksinya. Ada atraksinya. Nanti yang jatuh dari pihak pengantin perempuan, barulah pihak pengantin pria disambut oleh yang menang, nanti baru bisa masuk ke pelaminan. Jauh sebelum itu pun sudah ada di kami pun ritual itu. Karena memang jarang dipergunakan ya, jadi kurang tahu. Ini informasi juga untuk sahabat budaya bahwa ternyata angklung gubrak ini dodok lojor ya. Ini ternyata juga sudah masuk ke warisan budaya tak benda pada tahun 2021 ya Kang. Nah Kang, ini bisa nih kita coba mainin musik angklungnya ya Kang. Iya. Boleh selagu, jangan selagu Bang, Kang. Ini kelamaan. Saya boleh ikut main ya Kang? Iya silakan. Nah, saya yang kecil aja Kang. Cara megangnya gini biasa aja. Iya biasa aja. Gini. Jadi nada angklung gubrak itu kan 3 ya. Iya. Itu berarti 2 kali. Ini 2 kali. Jadi celing, celong. Lebih lambat lagi. Ya. Celing. Oke, celing. Lebih santai lagi. Nah. Berarti tangannya harus diayun ya. Nah. Celing. Nah, biasanya itu syair yang dipakai atau digunakan untuk mengiringi ini syair apa Kang? Ada kidung. Sunda berarti. Kidung, namanya kidung Sri Lima. Kalau misalkan pemainnya nanti komplit, itu nanti diiringi dengan syair biasanya. Nah, dikencelongkan, diujan paliskan, itu dari nada dasar. Seperti kakak tadi, celing. Nah, seperti ini. Astagfirullahaladzim. Nah, kita muji dulu 3 kali. Aduh, lilang, lalaelang, badan rasa digoyong-goyong. Allahumma cibanar teh saing rasa, cilarang aci putih Srianten, Sri Manganten kekasihna Sri Bodas. Lungguhna dina balung manahaya pangawasa, mangka runtut, mangka rapi jeung kaula. Nah, nanti ke sana Sri Merah, Sri Hidung, Sri Hejo, Sri Koneng. Itu melambangkan padi yang kita makan, yang jadi sungsum, yang jadi balung, jadi bagal pangawasa, kata oyot saya. Mangka angklung itu sebetulnya indah. Kalau diiringi dengan irama, di syair, kadang-kadang saya suka nangis, sedih. Sedihnya kenapa? Banyak yang mengaku-ngaku angklung, tapi mereka nggak tahu bahwa angklung gubrak itu sebetulnya dari Bogor, dari tempat terpencil, dari pegunungan, dari kampung saya. Perbedaan dengan angklung yang lain apa Kang? Angklung gubrak itu dipakai untuk kebiasaan memang sakral ya.
Terus angklung gubrak juga salah satu kesenian yang memang nggak meniru-niru kesenian lain. Jadi sudah dari bawaannya seperti itu. Walaupun di Barung digabung dengan kesenian lain pun nggak bakal masuk. Dia bawa nada sendiri masalahnya. Ada beberapa pancatan nada irama yang nggak bisa diikuti dengan irama lain. Maka setiap kali digabung, saya pernah coba dengan kesenian lain, nggak pernah nyambung. Maka dia terpisah, selalu terpisah, nggak bisa digabungkan. Terkecuali pernah dulu saya gabungkan dengan padepokan silat tertentu. Itu diambil dari Golempang. Itu bisa diambil nada itu, hanya beberapa nada aja. Tapi di Barung dengan kesenian lain nggak bisa sama. Maka angklung ini terpisah. Nadanya nggak bisa disambung, nggak bisa disejajarkan dengan kesenian lain. Maka angklung ini terdiri dari 3 nada: ganjling, kurulung, engklok. Jenis permainannya tetap ada 3 tahapan. Bedugan pun ada 3 tahapan. Nada permainan pun ada 3 tingkatan. Maka angklung gubrak itu yang asli angklung gubrak 3 nada buhun dasar, yaitu ganjling, kurulung, engklok yang mau saya jelaskan. Itulah pertama kali Kai Buyut Mukhtar, leluhur saya nyiptakan nada itu. Hasil perkembangan nada itu dibuka jadi 2 baidan. 1 ganjling itu terdiri dari 2. Yang satu main di dasar, nanti yang satu bermain gelenceng. Gelenceng tuh? Gelenceng. Gelenceng. Setelah kita kidung, habis nada irama dicolong. Istilah seni sekarang itu melodi. Itu jauh sebelum itu udah ada dari angklung ini. Luar biasa sekali ya. Salah satu kekayaan budaya dan warisan budaya kita tentunya adalah angklung gubrak dorok-dok Dog. dok Lojor. Maaf ya Kang, soalnya baru denger juga. Nggak apa-apa. Jadi masih banyak keseletat-seletat. Baik Kang, kira-kira nih Kang boleh nih disampaikan kepada sahabat budaya terkait dengan bagaimana sih cara melestarikan angklung gubrak ini, dan kemudian pesan untuk sahabat budaya nih Kang untuk terus melestarikan angklung ini. Ya, salah satunya dengan cara sering diadakannya kegiatan-kegiatan kesenian, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, itu lebih mengutamakan kesenian daerah agar kesenian kita ini lebih dikenal. Masa orang Bogor sendiri kadang-kadang nggak tahu angklung gubrak itu dari mana asalnya. Nah, saya jelaskan bahwa angklung gubrak itu dari Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Nah, kesenian ini tolong dilestarikan, dijaga, terus yang sudah mempelajari juga lebih dikembangkan. Terus nadanya sendiri yang belum tahu nada aslinya angklung gubrak itu datang ke saya. Nanti saya jelaskan nada yang asli yang buhun itu seperti apa, syairnya seperti apa, liriknya seperti apa, ada berapa tahapan-tahapan itu. Nanti bisa saya jelaskan. Terutama kepada dinas terkait, tolong lebih sering lah mengadakan kegiatan seperti ya helaran, seperti hiburan rakyat gitu kan. Jadi sering tuh tampil tuh kayak begini tuh. Kadang-kadang saya juga sering tampil. Nah, terus kepada dinas pendidikan juga ke Kemendikbud, terus juga tolong lebih digalakin lagi nih di sekolah-sekolahan ya. Kayak tingkatan SD, SMP, SMA itu dimasukkan ke ekstrakurikuler biar nanti ternyata Bogor itu punya sejarah, itu punya budaya yang memang sudah tua, yang memang tidak terlalu dikomersilkan, tapi memang diketahui. Karena ini bukan cuma punya nilai seni aja, tapi punya nilai budaya, nilai sejarah yang luar biasa yang menjadi ya sejarah bangsa kita juga ya. Baik Kang, mungkin terakhir nih Kang, quotes kebudayaan menurut Kang Jawir seperti apa Kang quotesnya nih Kang? Jadi jangan mentang-mentang sekarang zaman udah berubah. Dan menurut saya pribadi. Ya. Jadi kalau kakek saya bilang, Ceng, zaman doang yang berubah katanya. Tapi alam tetap seperti ini. Jadi ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Artinya apa Kang? Nah, jadi walaupun kita sekarang ngejar modernisasi, tapi jangan pernah melupakan budaya. Itulah indung cikal bakal terlahirnya bangsa-bangsa yang kuat. Karena ciri karakter bangsa itu cinta budayanya.
Bisa begitu. Luar biasa. Semoga setelah menonton podcast kita hari ini banyak sahabat budaya yang tergerak hatinya nih untuk lebih mencintai budaya kita lagi. Terima kasih banyak ya Kang Siap. untuk kesempatan sharing-sharing Kami. terkait dengan angklung gubrak ini. Nanti kapan-kapan kita coba nih saksikan langsung ya Kang angklung gubrak ini. Tapi bisa disaksikan di mana nih Kang kalau mau nonton angklung gubrak di Bogor? Kalau misalkan lagi ada acara, sering sama rekan-rekan seperti ya Kang Jurasep sama rekan-rekan suka ngadakan acara di tempat-tempat seperti penyambutan. Kalau nggak di pemerintahan ya kadang-kadang juga di kampung suka adalah kegiatan. Kampungnya lebih tepatnya? Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Nah, catat ya sahabat budaya, nanti kalau misalnya main ke Bogor kita bisa langsung saksikan di Desa Cipining ini. Baik. Utamanya itu kalau nanti nyari nama Kang Jawer aja. Kang Jawer di Desa Nanti- Cipining pasti kenal semua ya. Insya Allah kenal saya. Pokoknya cari Kang Jawer, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kang sekali lagi. Baik sahabat budaya, ternyata kita sudah cukup panjang nih membahas terkait dengan angklung gubrak ini. Nah, untuk sahabat budaya yang ingin terus menyaksikan atau menunggu informasi terkait dengan kebudayaan, cagar budaya, warisan budaya, dan bahkan objek pemajuan kebudayaan, terus saksikan di channel kita di YouTube. Pastinya Pelindungan Kebudayaan atau semua sosial media kita baik Instagram, Twitter, TikTok, Facebook @lindungi budaya. Baik, terima kasih banyak sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.